sore, shalom. Baku dapalai anak-anak tunas pekabaran Injil sektor ora et labora khusus untuk adik-adik kelas Indria 3. Hari ini Tante Mei akan mulai kegiatan tunas. Adik-adik Tante Mei menyapa semua yang ada di rumah. Ada Ethan Istanto, ada Ken Saia, ada Elis Taniwel, ada Jo Titalei, ada Kesia Tomasoa, ada Iron, ada Natalia, ada Nyong Memphis, ada pula Onalian Watimuri, ada si Kembar, Alis dan Elis Tenlima. Selamat sore semua, shalom. Sore ini katong akan memulai kegiatan tunas pekabaran Injil. Sebelumnya katong mengawali dengan doa untuk katong baca firman Tuhan bersama. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi dan mencintai kami. Walaupun kami anak-anak-Mu melakukan tunas pekabaran Injil di rumah kami masing-masing, kami mohon Bapa berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya taburan firman Tuhan di sore ini dapat mengambil tempat, memakan tempat dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat melakukannya di tiap-tiap hari kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sore ini firman Tuhan terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Khusus untuk anak-anak hari ini Tante Mei baca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 yang begini bunyinya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang pernah penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Demikian firman Tuhan adik-adik. Semoga adik-adik yang bisa baca firman ini, adik-adik baca di rumah hari ini. Dan kalau yang belum bisa baca, minta tolong mama, papa, kakak untuk bisa bacakan bagi adik-adik semua. Nah, adik-adik hari ini katong masih belajar lagi tentang orang-orang yang membantu pekerjaan rasul. Ada 7 orang yang dipilih, yaitu 7 orang syamas atau 7 orang diaken untuk membantu tugas-tugas pelayanan para rasul, melayani orang-orang miskin dan memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Tante Mei ajak adik-adik lagi untuk kita simak bersama tayangan animasi untuk materi katong di sore hari ini. Adik-adik silakan simak bersama tayangan di sore hari ini. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia.
Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya, demikian tadi tayangan yang sudah Katong saksikan bersama. Semoga adik-adik bisa bermanfaat untuk adik-adik selanjutnya. Lalu yang berikut dari pesan cerita ini, semoga anak-anak yang ada di rumah semua, khusus anak-anak Indria 3, bisa meneladani apa yang dilakukan oleh 7 orang yang telah dipilih tadi untuk membantu para rasul, untuk bisa melayani orang-orang susah. Contohnya adik-adik punya teman yang mungkin saja di sekolah yang punya pensil atau buku, adik-adik berkelebihan dan bisa membagi itu bersama teman-teman yang membutuhkan. Atau adik-adik menemukan orang susah di luar sana, adik-adik bisa membantu sesuai dengan apa yang bisa adik-adik berikan kepada mereka. Nah, semoga bermanfaat tayangan di sore hari ini. Tugas adik-adik semua nanti kakak pengasuh bagikan di rumah masing-masing. Adik-adik bisa kerjakan bersama mama dan papa. Ya, demikian Katong punya pertemuan di sore hari ini. Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati Katong semua, lebih khusus adik-adik yang ada di rumah. Nah, pesan Tante Mei juga di sore hari ini, adik-adik kalau mau beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker. Jangan lupa cuci tangan yang bersih. Yang paling penting berdoa supaya segala peristiwa yang terjadi, wabah ini bisa berlalu, agar Katong bisa lakukan tunas bersama lagi seperti biasa. Demikian adik-adik, selamat sore, shalom, sampai baku dapa minggu depan.